nanti saya langsungkan aja. Ya, untuk materi kali ini itu adalah manajemen data dan informasi kebencanaan, khususnya adalah untuk IMT. Sebenarnya untuk IMT ini saya lintas sektor sebenarnya. Saya sendiri itu adalah alumni manajemen keuangan syariah di UIN Sunan Kalijaga, dan di sini saya diamanai untuk membelajarkan bersama terkait data informasi. Nah, untuk data informasi tersebut sebenarnya saya sendiri kalau terkait data, mungkin teman-teman banyak sudah paham terkait data, apa itu data dan apa itu informasi. Nah, dari sini teman-teman sudah paham belum tadi? Seperti materi kan belum tadi? Sudah ya? Nah, kalau sudah, saya percepat saja. Data dan informasi. Ada yang bisa membedakan apa itu data dan apa itu informasi? Dan bisa menjawab dari teman-teman? Bedanya data dan informasi. Ada nggak kira-kira? Yang belum bisa membedakan apa itu data dan apa itu informasi? Dari teman-teman Bapak Ibu dokter, perawat, monggo. Nama? Saya Hanif. Untuk dari pemahaman saya, untuk data itu adalah apa yang tertulis secara kuantitatif. Untuk informasi itu adalah data yang dinilai secara kualitatif personal di kepala gitu. Oke. Terima kasih Mas Hanif. Ada yang lain pendapatnya berbeda? Sebelum kita lanjut nanti, kita menyamakan persepsi dulu. Apa itu bedanya data dan informasi? Ada lagi yang pendapatnya berbeda? Tadi data itu adalah informasi kuantitatif, dan data dan informasi kuantitatif, dan informasi itu adalah yang kualitatif berdasarkan pemahaman. Oke, yang lain monggo. Mungkin kalau data itu lebih ke mentah ya, semua orang juga bisa lihat tapi bisa jadi tidak paham. Sedangkan kalau informasi itu sudah diolah datanya. Mungkin gitu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mas Farhan. Terima kasih Mas Hanif dan Mas Farhan. Data dan informasi, data yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis penyajian diseminasi. Mana ya? Data itu apa? Nah, ini data. Data adalah fakta mentah tanpa konteks dan hanya angka dan teks. Betul, disampaikan Mas Farhan secara umum. Kemudian informasi itu apa? Informasi adalah data dalam konteks tertentu. Data yang sudah diproses, ada nilai tambahnya. Penjumlahan, terstruktur, dan hasil analisa. Nah, di sini data itu tidak bisa dibaca oleh semua orang. Bisa dilihat, tapi sulit untuk dimengerti. Apa korelasinya antara A dan B, atau A dan 1, kemudian nanti hasil analisanya apa sih? Nggak ada. Nah, ketika diolah akan menjadi sebuah informasi yang bisa ditelaah, dianalisis, dan akan dimengerti hasil informasinya. Contoh seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sisi sebelah kiri, monitor sebelah kiri ini ada data 14981 23 dan seterusnya. Ketika dibaca hanya angka random atau angka apapun itu. Ketika kita ubah, kita olah menjadi informasi, maka akan menjadi sebuah, bisa baca nggak ini? Kira-kira tentang apa? Bencana. Apanya bencana? Jumlah bencana dari masing-masing kategori. Oke. Nah, ini adalah contoh dari perbedaan antara data dan informasi. Kita kembali ke tempat dulu. Kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian, diseminasi, serta pelaporan data dan informasi bencana. Nah, data dan informasi bencana ini secara pengertian adalah ini, tetapi secara alur
bagaimana cara menggalinya, mengumpulkannya, mendapatkannya, kemudian mengolahnya, menganalisa hingga sampai ke ranah laporan dan diseminasi informasi. Itu yang perlu nanti teman-teman mungkin yang sudah berada di rekam medis ataupun berada di Yankes biasanya sudah tahu ataupun sudah menjalani itu. Kemudian ini kalau untuk bencana maka alurnya akan seperti ini. Ini kita berbicara umum dulu sebelum kita masuk ke IMD. Ketika sebelum terjadi bencana maka akan ada pengumpulan terkait informasi dulu. Ada informasi terjadi hujan lebat, angin kencang, kemudian Mas ada informasi banjir. Kira-kira kalau Jogja yang banjir di mana? Bantul, pinggir kali, oke. Apa lagi kira-kira? Saya Bantul, ada lagi nggak? Sleman Kota jarang. Mana lagi? Gunung Kidul bisa banjir nggak? Di mana? Di mana tepatnya kira-kira? Di Gunung Kidulnya. Teman-teman membayangkan nggak kalau Wonosari itu adalah sebuah mangkok dari Gunung Kidul? Wonosari, area Wonosari, kemudian area Sari, beberapa lokasi di situ dia berbentuk mangkok ketika dilihat dari peta. Nah, nanti akan kita hubungkan ke sana. Di situ terjadi banjir ketika hujan lebat, misalnya. Kemudian diinformasikan, dikumpulkan informasinya. Benar nggak di Gunung itu terjadi banjir? Kita gali infonya, kita tanya ke teman-teman, kita tanya ke Pak Duko. Oh betul. Kira-kira apa lagi yang digali selain bencananya? Data apa yang perlu kita gali? Tadi itu sudah terkait bencananya. Berarti satu W. Apa itu? What? Betul. Kemudian yang berikutnya apa lagi? 2W yang berikutnya? Why? Kemudian apa lagi? Where? When? Who? How? Oke, betul. Nah, dari kelima W1H ini, teman-teman nanti akan bisa membuat hasil analisa yang ada di sini. Tidak terjadi, maka tidak diakhiri informasinya. Ketika terjadi bencana betulan banjir tadi, maka akan langsung dilakukan analisis dampak kejadian. Pengumpulan tadi 5W1H. Berapa jumlah korbannya atau terdampak, seberapa besar dampaknya, kemudian bagaimana terjadinya, kebutuhannya apa saja dan sebagainya. Baru nanti ketika ya dan tidak berjalan tadi sampai ke membentuk poskor. Ketika terjadi dan kita berangkat atau go or no go, ketika go kita bentuk poskor. Poskor berada di lokasi bencana atau di luar lokasi bencana? Di luar. Yang di dekat lokasi bencana? Posyandu. Oke. Perlu nggak dibuat posyandu? Perlu. Maka akan diluncurkan satu tim untuk membentuk posyandu. Beralih nanti penggalian data, penerima manfaat, penggalian data dan sebagainya. Nanti kita jelaskan di belakang. Nah, ketika selesai, maka akan ada pemantauan evaluasi akuntabilitas dan pembelajaran. Di sini adalah untuk memantau bagaimana proses tanggap darurat tersebut dilaksanakan. Apakah berhasil atau tidak, efektif atau tidak, efisien atau tidak. Dan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pendonor. Di Muhammadiyah apa lagi? Dana harus transparan. Dan dana pun tidak hanya sebatas dari 1-2 lembaga, tapi dari umat. Jadi kita harus akuntabilitas jelas. Itu makanya pentingnya di data informasi adalah hasil dari pelaporan teman-teman bidang data dan informasi. Ketika sudah diolah, maka bisa mengeluarkan nih laporan. Contoh laporannya adalah seperti ini. Kalau yang di sini, ini ada data bulan, pengumpulan data utama. Baru nanti masuk ke sini.
Ketika sudah data tambahan dapat, kemudian areanya dapat, dibuatlah sebuah infografis nantinya. Dari lokasi disambungkan kepada data penerima manfaat, data terdampak, data lokasi terdampak, maka kan bisa dibuatkan seperti ini. Infografis berdasarkan peta atau letak geografis. Lokasi bencana ada di mana saja, seberapa besar dampaknya, korbannya berapa, kita melakukan respon di mana, seberapa banyak penerima manfaat yang kita tangani atau kita responkan. Ini contoh dari infografis PPMDMC. Dia ada beberapa gabungan dari sekian banyak bencana dalam satu tahun 2021 terutama. Ada banjir 71 kali, tanah gerak 85 kali, tanah longsor 21 kali dan seterusnya. Kemudian apa saja yang dilakukan misalnya. Tapi kalau yang ada di sini adalah global. Nah nantinya kalau di DIY akan lebih detail lagi untuk pelaporan kepada masyarakat umum, pemerintah dan juga pendonor. Sampai saya melihat hasil analisa ataupun hasil infografis kita, ada dari media, ada dari masyarakat, ada dari organisasi lain, ataupun dari pemerintah. Nah, di sini berarti adalah BPBD atau BNPB sebagai leading sektor di penanggulangan bencana. Nah, nanti kita ada di mana Muhammadiyah itu? Muhammadiyah sebagai supporting di area yang tidak ditangani oleh pemerintah maupun sektor lain. Jadi bukannya kita sebagai leading sektor, tapi kita sebagai supportingnya nanti. Data kita akan tampil di sini nanti. Muhammadiyah ngapain sih? Oh, pelayanan kesehatan. Di mana saja? Ada 10 titik. Selama berapa bulan? Selama 3 bulan. SDM-nya berapa? 500 relawan, 100 dokter, 200 perawat, 200 tenaga non medis. Seperti itu. Nah, ini sudah dijelaskan kita tadi ya sama dokter corona mungkin. Kemudian di sini adalah alur data informasinya. Ada kegiatan sektoral. Kegiatan sektoral ini termasuk nanti klasternya ini ya. Di klaster ini pendidikan, logistik, hunian, dasar, psikososial, air sanitasi, dan medis atau IMT, kesehatan atau IMT. Nah, itu adalah bentuk dari kategori sektoral. Semua data informasi ataupun semua kegiatan dari sektoral maka akan masuk ke koordinator sektoral dan juga posyan. Artinya baru masuk data tersebut ke pos koordinasi yang nanti itu akan diolah pos koordinasi. Jadi tidak hanya di IMT, tapi seluruh sektoral atau seluruh klaster. Kemudian yang akan mempublikasi ada di Poskor, LO ataupun Humas yang akan mempublikasikan hasil analisa dan hasil olah datanya tadi. Infografis bisa berbentuk infografis, bisa berbentuk situation report. Kemudian di sini ada struktur komando dari IMT ataupun kalau dari HEOK. IMT itu sebenarnya berada di mana toh? Tadi sudah ada penjelasan ya dari dokter corona ataupun dari dokter anak. Nah, kalau di Muhammadiyah mungkin nanti kita akan sedikit merubah. Ada IMT fix, IMT mobile, dan juga nanti ada koordinator data informasi, ada perencanaan. Nah, di sini nanti teman-teman akan terlibat. Ada IMT fix, ada IMT mobile, dan juga nanti ada di tim data informasi. Biasanya pegang adalah rekam medis, rata-rata sih. Kemudian data yang dibutuhkan, contoh tadi, ini ya, ada data lokasi poskor, data lokasi rumah sakit lapangan, berada di mana rumah sakit lapangan. Kemudian data tim IMT, di sini sudah dibentuk kelompok rosternya? Belum? Oke. Kalau IMT biasanya ada rosternya.
fase 1, 2 dan seterusnya. Mungkin nanti dari Dr. Yoga akan dijelaskan untuk besoknya kalau sudah dibagi kelompok. Kemudian nanti akan ada data logistik dan peralatan medis. Kalau di rumah sakit lapangan ada berapa jumlah peralatan dan logistiknya yang dibawa kira-kira? Satu rumah sakit atau setengah rumah sakit dibawa semua? Atau hanya seberapa kira-kira? Berdasarkan informasi ataupun materi yang sudah disampaikan oleh 2 dokter unggulan tadi. Ada nggak? Belum ada ya? Apa yang diperlukan pada saat respon EMT? Kira-kira ada gambaran belum? Apa yang perlu dibawa? Belum? Oke. Nanti juga ada data penanganan pasien. Kemudian ada data penerimaan manfaat. Jadi tidak hanya sebatas pasien, tapi sampai ke data keluarga yang mendampingi. Misalnya satu orang yang luka, dia berada di keluarga mana? Kakaknya siapa? Berapa jiwa dalam satu kakak? Dan seterusnya. Kemudian form apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan data tersebut? Nah, di sini ada 7 form. Form RHA, Rapid Health Assessment. Kemudian ada form triase atau form assessment darurat, gawat darurat. Kemudian ada form rujukan pasien dan form data pilah. Data pilah ini nanti akan diberikan oleh poskor biasanya, karena yang memiliki data pilah form ini adalah poskor. Kemudian ada form kedatangan tim IMT. Jadi tim IMT datang dan pulang harus ada laporannya. Bentuknya seperti apa? Nanti kita lihat di belakang. Data laporan harian. Satu hari, satu tim IMT fix atau tim IMT mobile harus melaporkan kegiatannya. Tetapi ketika tidak bisa melaporkan dalam waktu harian, maka form tersebut akan dibuat untuk satu periode penugasan misal. Contoh katakanlah tidak bisa mengirimkan laporan dalam waktu 3 hari. Maka form tersebut dibuat selama untuk 3 hari. Baru dikirimkan ke poskor. Kemudian ada tim form kepulangan. Ketika teman-teman tim IMT pulang, maka juga harus melapor ke koordinator IMT dan juga melapor ke HEOK. Bahwasanya tim kami pulang dengan meninggalkan satu pasien rujuk misalnya, atau meninggalkan beberapa dokumen, meninggalkan beberapa peralatan untuk logistik. Jadi apa yang teman-teman tim pertama itu tinggalkan dilaporkan semuanya, supaya nanti tim yang datang berikutnya atau roster berikutnya bisa meneruskan pekerjaan teman-teman. Ini contoh laporan tugas SAP, bentuknya seperti ini, tapi bisa nanti dirubah sesuai dengan efektivitasnya seperti apa. Ini contoh yang biasanya kita pakai. Jadi ketika kita memiliki sinyal, biasanya kita laporannya adalah menggunakan form yang difoto atau di scan, menggunakan Google Drive atau Google Doc, kemudian menggunakan WhatsApp seperti ini. Kekurangannya apa? Harus multiple job. Dari form hard file, kita tulis, kita salin ke soft, Google Doc ataupun Excel dan sebagainya, spreadsheet dan sebagainya, kita kirimkan. Nah, dari situ akan berantai. Ketika berantai, maka data yang diolah akan mengalami keterlambatan. Contoh, ada 10 posyandu dengan 5 klaster. Total jiwa terdampak 1 juta. Seberapa banyak yang teman-teman bisa bayangkan data tersebut? Ketika kita menggunakan form manual, kemudian kita input ke Excel atau ke spreadsheet, teman-teman yang di sini pernah mengentry data. Kalau medis rata-rata banyak ya, bikin ASCOP, ya kan? ASBID, ASDOK, dokter apa ya? Kalau tahunya perawat sama bidan sih, asuhan keperawatan dan sebagainya. Nah, dari data tersebut kita rubah ke data digital. Ini contoh
dari data pilah. Nah, di data pilah ini ada berbagai macam. Ada jumlah kakak. Kita tahu dari mana kakaknya. Kita minta kakak satu persatu. Atau nanti bisa dari, kira-kira dari mana kita bisa minta data kakak paling cepat komplit. Dari mana? Dukcapil. Kalau Dukcapilnya karena nggak bisa kolaps karena bencana. Oke, betul. Perangkat desa setempat atau kades. Yang biasanya perangkat desa setempat akan ikut mengungsi atau di dalam pos pengungsian, posko pengungsian, tempat pengungsian. Nah, biasanya mereka juga sama-sama menjadi penyintas. Nah, di situ kita menggali data tersebut. Baru kita pilih di sini. Berapa banyak sih yang terdampak? Kita cross-check-kan, kita silangkan dengan data yang masuk di rumah sakit lapangan atau di teman-teman psikososial misal. Oh, ada sekian banyak yang sudah masuk ke rumah sakit, ada sekian banyak yang masuk ke psikososial. Maka kan berapa yang selain itu yang sehat dan ada di posko pengungsian atau tempat pengungsian. Nah, ini datanya sama. Nah, masuk lagi. Selain data, kita juga perlu yang namanya dokumentasi untuk sebagai pelaporan bahwasanya kita melakukan kegiatan. Teman-teman biasanya fotonya selfie gini atau malah fotoin orang. Kalau laporan biasanya fotonya selfie atau difotokan? Difotokan. Karena beberapa kali saya mendapatkan laporan dari WhatsApp, fotonya adalah gini. Halo guys, saya ada di bencana ini. Banyak yang seperti itu. Nah, maka dokumentasi apa yang perlu kita buat? Bagaimana dokumentasi kita membuatkan dokumentasi yang pas atau baik atau bisa dibaca informasinya? Di sini ada beberapa. Ini kira-kira kegiatan tim, kalau nggak ada captionnya ya, karena ada caption, terbaca nggak captionnya? Terbaca. Oke. Aku lihat doang ini. Nah, di sini sedang apa ini gambarnya? Memeriksa kesehatan. Oke, yang bawah memberikan bantuan. Apa bantuannya? Oke. Bawahnya lagi. Evakuasi korban. Oke. Sebelah kanan psikososial. Bawahnya dapur umum. Oke, ini ada captionnya ya. Oke. Nah, ini kira-kira yang gambar sebelah kiri apa ini? Lihat bangunan. Oke, ada yang Buntara. Buntaranya kenapa itu? Kira-kira dari foto itu dia ngapain dan utaranya ngapain? Utaranya kenapa kok ngapain? Ada apa dengan utara tersebut? Kira-kira utaranya baru saja jadi atau baru dibangun? Sudah dibangun ya? Oke, jadi bisa dibilang ini adalah survei ketika Huntara sudah dibangun dan mulai dimasuki oleh fungsinya di sini. Kemudian dia ada di mana lokasinya? Ada di pojok sini, bisa kita lihat. Atau dari keterangannya di Kajaik atau Kecamatan Talamau, Pasawan Barat, Sumatera Barat. Siapa petugas yang ada di situ? Hafiz Mahendra, FDMC Sumbar. Kalau yang di sini tadi, ada nggak kira-kira keterangannya? Dia siapa, ngapain? Nggak ada ya? Dan lokasinya di mana ada nggak kira-kira? Nggak ada. Oke, lebih baik yang ini atau baik yang ini? Yang ini. Yang A atau yang B? B, oke. Jadi ketika kita foto, tidak hanya foto itu sebatas foto orang punggung dengan tulisan Relawan Muhammadiyah,
MDFC, WAD, RSPKU dan sebagainya. Tetapi harus bercerita juga bagaimana sebuah foto itu dibuat. Kemudian di sebelah kanan juga di Palu, di Wani ini, dia sedang melakukan kegiatan psikososial bermain dengan anak-anak. Kita bisa rekod nih, oh berapa sih kegiatannya. Kita bisa mengumpulkan berbagai macam informasi, lokasinya di mana, berapa orangnya, ya kan? 5W1 hanya kita dapat dalam satu frame. Tinggal mendapatkan laporan tambahannya aja, data tambahan. Oke, next. Yang sebelah kiri, ada berapa orang yang jadi pasien? Berapa? Pasiennya berapa orang itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang sebelah kanan? Banyak. Oke. Nah, di sini biasanya kami tim data informasi itu memilah datanya. Jika nanti menambahkan data dari hasil laporan harian. Oh, di jam sekian sampai jam sekian itu berapa pasiennya. Kemudian timnya siapa saja. Contoh di situ ada petugasnya, kalau yang kiri ada berapa? 4. Yang kanan? 4 juga. Oke. Kita bisa lihat, oh siapa sih petugasnya? Biasanya yang mengenali adalah tim datin dari salah satu tempatnya. Misalnya ini dari Kalbar, makanya mau nanti, oh ada Mbak Fatimah, dari Dokter Fatimah, dari Dokter Fatimah, dari RSI Fatimah Banyuwangi, Dokter A, Dokter B, perawat A, perawat B dan seterusnya. Nah, kita bisa memetakan itu berapa jumlah personil yang kita tugaskan. Kemudian, nih contoh yang bisa dicontoh. Ada berapa orang lansia, anak-anak, kemudian ada dokternya 1, perawatnya nggak kelihatan, kemudian yang tengah mobil bantuan. Jadi ada cerita dan juga ada ini foto di mana, ngapain, siapa yang bertugas. Karena ada sebagian zaman 2010 dulu erupsi Merapi itu ada foto dengan background saya nggak usah sebut ya enak nanti. Dan dia tidak melakukan kegiatan tersebut. Dia mengumpulkan dana, foto di depan gerbang dengan bannernya, yang di belakangnya ada dapur umum, ada tempat penyintas dan sebagainya. Tetapi yang di dalamnya adalah orang-orang Muhammadiyah. Yang foto nggak tahu siapa. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari situ, kita tetap harus bisa menempelkan identitas di situ supaya tidak diaku oleh orang lain. Jadi identitas itu penting. Banyak yang menggunakan foto-foto hanya sebatas identitas dan dilaporkan bahwasanya kami sudah melaksanakan respon. Dan terbongkar beberapa tahun yang belakangan ini banyak banget dana yang digunakan atau diselewengkan. Nah, disinilah akuntabilitas dari Muhammadiyah. Jadi nanti ketika teman-teman respon, diberangkatkan, tugaskan, minimal bisa membuat foto seperti ini. Caranya gimana untuk bisa mendapatkan foto yang seperti ini? Ada keterangannya, bisa menggunakan timestamp, bisa menggunakan snap, atau bisa menggunakan aplikasi yang lain. Foto-foto yang juga bisa watermark untuk lokasi. Jadi kita base GPS. Dan GPS itu tidak berdasarkan sinyal ya, berdasarkan satelit. Karena saya sering menggunakan GPS, handphone saya, Android saya, itu sering saya bawa ke tempat yang tidak ada sinyal, tetapi lokasi saya bisa terekam. Nah, sama dengan foto ini. Walaupun teman-teman nanti dijelaskan tidak ada sinyal, teman-teman sudah foto duluan, mengirimkannya adalah ketika kembali ke pos, data tersebut masih tersimpan. Ketika kita menggunakan foto yang seperti ini. Nah, berikutnya ke penyajian data. Selain tadi ada infografis, ada yang namanya situasi report.
situasi report ini atau sitrep atau laporan situasi, dia rekapan dari seluruh kegiatan dan seluruh data yang dikumpulkan. Kemudian ada infografis. Tadi sudah sempat terlihat di depan infografis. Nanti kita coba, teman-teman akan berperan sebagai tim EMT mobile yang mendata ataupun merespon menangani pasien. Tapi nanti di akhir tidak lama kok. Next, perangkat yang digunakan oleh data informasi. Satu, perangkat itu punya PC atau laptop. Dua, printer untuk mencetak dokumen-dokumen. Kemudian perangkat lunaknya apa? Bisa menggunakan Microsoft Word, CorelDRAW server. Nah, lupa satu lagi, Android ataupun Apple. Aduh, nyebut merek. Gadget lah, menggunakan gadget, baik itu HP atau pad, tablet ya, baik itu HP atau tablet. Nah, kenapa di sini saya sematkan ada AJIS online? Nanti teman-teman yang kemarin sudah mengisi via survei.ga siapa aja? Sudah mengisi di form? Sudah? Oke, itu salah satu contohnya. Lebih mudah itu atau lebih mudah yang lain kira-kira untuk mengisinya? Mudah mengisi lewat form atau mudah mengisi lewat tabel Excel? Form. Oke, nanti kita coba. Situasi report nanti ada di sini detail ya. Kalau situasi report itu ada lokasi, waktu, dampak, lokasi poskor, koordinator poskor, dan sebagainya sampai ke lampiran foto tadi. Dan ini bisa sampai 10 sampai 50 halaman kayak bentuk skripsi. Nah, ini akan sudah dibaca oleh khalayak umum. Biasanya yang menggunakan ini adalah lembaga-lembaga ataupun instansi yang bersinggungan ataupun stakeholder terkait pendanaan. Nah, tugasnya teman-teman tidak perlu repot sampai ke sini. Teman-teman hanya perlu melaporkan kegiatan tersebut saja. Nantinya ini adalah urusannya data informasi. Infografis perlu ada logo, ada informasi lokasi, responnya apa saja, SDM-nya berapa orang atau timnya berapa tim, klasternya apa saja, kebutuhan itu kebutuhan terdampak. Jadi bukan terdampak, tapi juga kebutuhan dari tim respon. Kemudian rekening penggalangannya, biasanya kalau Muhammadiyah akan menggunakan dana atau rekening dari Lazismu. Pernah nggak Muhammadiyah menggunakan rekening pribadi? Pernah? Oh nggak pernah. Kenapa kok nggak pernah? Haram. Oke, bertanggung jawaban. Jadi Muhammadiyah yang boleh menggalang dana itu Lazismu. Dan dana kebencanaan cukup besar yang ada di Lazismu. Yang ngabisin duit siapa? Rata-rata banyak adalah MDMC. Paling banyak menghabiskan dana adalah dana kemanusiaan dan dana sosial, selain pendidikan dan sebagainya. Oke, next, ini contoh sitrep yang sebelah kiri. Sitrep ini bisa berlembar-lembar, bacanya pun kadang ngantuk. Nah, kalau yang tengah banner, yang sebelah kanan itu infografis. Jadi di situ akan ada tim responnya, misalnya klaster risiko sosial ada berapa orang, medis berapa orang, dan sebagainya. Kemudian responnya apa saja? Ada operasi pencarian, kemudian dukungan logistik, ada pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Kemudian kita tampilkan fotonya di sebelah kanan. Dan juga ada kebutuhannya, masker, dan sebagainya. Jadi dalam satu gambar bisa memunculkan apa ya bahasanya, ketertarikan atau minat dari masyarakat umum yang tidak terdampak ataupun dari lembaga donor. Oh, ternyata responnya bagus, ternyata pelaporannya bagus. Kalau mau detail monggo bisa dicek di Upsheet atau Sitrepnya, detail laporannya. Nah,
Salah satunya untuk laporan dan satu juga untuk menarik pendonor untuk menyumbangkan dananya. Ini satu infografisnya lagi. Sebelah kanan ada dari Donomulyo, yang tengah Jawa Tengah, Putih Beliung sebelah kanan. Dari sini tambah lagi. Pernah lihat ini enggak? Aplikasi apa ini? Arsis? Kira-kira aplikasi apa ini? Nah, ada keterangannya di bawah. Google My Maps. Ketika kita mengentry data tabulasi tadi, kita masukkan ke Google My Maps, maka akan membentuk data yang sebaran seperti ini. Lokasi terdampak ada di sebelah mana, posisinya ada di mana saja terlihat gambaran dari atas satelit. Jadi kita bisa melihat ternyata Muhammadiyah sudah mengirimkan berapa ratus relawan di beberapa titik posyandu. Ketika kita klik salah satu gambarnya, maka muncul keterangan laporan-laporannya. Nah, disitulah berperan teknologi digital untuk laporan. Nah, ini baru masuk ke AJIS. Ketika teman-teman tadi mengirimkan data, mengirimkan laporan-laporannya, kita bisa merangkum dalam sebuah dashboard infografis lebih cepat. Contoh ini dashboard yang akan kita nanti coba. Teman-teman mengisi, ada triase, ada berapa orang. Kalau ini nanti beda ya. Ada berapa dokter, ada berapa perawat, bedanya berapa, fisioterapisnya berapa. Ini yang besok akan kita pakai ketika lagam. Tetapi siapa yang mengisi? Yang mengisi adalah nanti teman-teman, bukan semuanya ya, cara kami yang menggunakan ini ada di Poskor dan juga koordinator masing-masing klaster atau tim. Jadi bukan lapangannya, lapangan tetap menggunakan hard. Jadi tenang, kalau teman-teman mas sinyalnya gimana? Nah, teman-teman tetap menggunakan hard file. Yang nantinya mengentry adalah yang ada di posyandu ataupun di Poskor. Teman-teman hanya perlu mencantumkan keterangan-keterangannya saja. Tetapi ketika sudah masuk, maka bisa ditampilkan seperti ini dan koordinator IMT bisa mengambil keputusan berapa orang yang ada di collecting area. Ada berapa orang yang dengan triase merah, tetapi masih ada di IMT fix. Bisa jadi merah jadi hitam. Atau mungkin ada yang di tenda pengungsian tiba-tiba merah di area akut dan sebagainya. Nah, ini salah satu saran atau masukan ataupun salah satu tools untuk membantu pengambilan keputusan atau kebijakan pada saat terjadi bencana. Oke, ini dashboard yang dari Muhammadiyah. Jadi baru kita uji coba untuk penggunaan AJIS ini. Jadi ini baru ya sebenarnya ya, bukan sudah lama toolsnya, tapi baru digunakan di tahun-tahun ini. Karena keterbatasan yang tadi, sinyal. Harus ada sinyal, baik itu WiFi ataupun sinyal seluler. Keterbatasannya ada di situ. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Kira-kira? Kira-kira. Ada yang bertanyakan nggak? Kira-kira lagi. Karena parahnya udah habis. Terlalu cepat nggak saya menyampaikan? Ya. Biasanya mau sore itu udah saat-saatnya ngantuk. Oke, sekarang kita bisa minta tolong untuk ditampilkan krisnya, QR code-nya, Bapak operator. Kris, suruh bayar loh.
Nanti akan kita tampilkan QR code. Ya, nanti teman-teman coba untuk mengisi form tersebut seperti mengisi form pendataan relawan kemarin. Monggo di-scan dulu teman-teman. Jangan lupa memilih klasternya IMT. Oh. Jangan memilih klaster SAR atau psikososial. Dipilih klasternya adalah IMT. Teman-teman berperan sebagai petugas yang menangani pasien ataupun sebagai koordinator tim IMT mobile yang mengirimkan laporan. Silahkan sudah di-scan semuanya ya? Belum? Sudah? Materi data itu tak sikat aja. Kalau saya detailkan nanti teman-teman semakin ngantuk. Nggak usah banyak-banyak materinya. Bebas. Dengan data dummy saja. Teman-teman yang di sini adalah teman-teman kesehatan, jadi bisa menentukan bagaimana kondisi yang hijau, bagaimana kondisi yang kuning, bagaimana kondisi yang merah, dan bagaimana kondisi yang hitam. Monggo berperan ataupun berpura-pura sebagai petugas medis yang ada di lapangan dalam melaporkan hasil asesmennya. Sudah scan semuanya ya? Sudah? Kalau sudah minta tolong Pak untuk dipindah ke link dashboardnya. Bisa di zoom out kan di petanya, di zoom out sebesar daerah DIY, pakai yang plus minusnya itu Pak. Diminuskan seluas DIY lagi. Oke, ya. Oke, terima kasih. Nanti kita lihat ada berapa yang sudah mengirimkan. Oh, tambahan. Dashboard ini dia akan otomatis reload sekitar 1 menit. Setiap 1 menit maka akan otomatis reload data. Iya dong. Keterangan awal. Itu dia negara. Indonesia Raya. Coba refresh mas. Refresh baru refresh. Refresh. Bisa lihat tahu di refresh kan Pak? Kita Refresh. Oke.
Sudah ada 2 yang masuk. Bisa minta tolong untuk diklikkan ke Mr. X. Diklik di nama Mr. X. Nah, dengan contoh seperti ini. Ini adalah salah satu aplikasi yang akan kita uji coba besok untuk lancar. Ya nantinya dashboard ini akan kita tampilkan di posisian ataupun kita tampilkan di HEOP untuk pengambilan ataupun monitoring terkait operasi dari IMT. Jadi ada sebagai langsung kita bisa melihat kira-kira pasien mana yang perlu segera untuk kita respon dengan tanda-tanda vital, dengan kondisi pasien yang paling urgent. Oh, pasien si A, misalnya ini dengan keterangan kondisi seperti yang ditampilkan, maka perlu dirujuk misalnya. Oke, kita rujuk kemana? Maka tim yang ada di rumah sakit lapangan atau di lokasi yang fixnya ya di RSL ya, nanti bisa merujuk. Coba kita buka. Nah, sudah cukup banyak. Oke, bisa di-refresh Pak. Karena kadang sering, kadang dia nggak mau otomatis refresh. Nah, sudah ada 3 yang di lokasi blanking area, ada yang kuning, ada yang. Nah, di data ini bisa kita lihat dari atas ke bawah, dia adalah laporan terakhir paling baru dikirim. Ketika ada data yang baru masuk atau data yang baru dia ada perpindahan lokasi. Contoh, saya pindah satu lokasi yang nanti ada perpindahan. Tapi ketika kita merefresh lagi, ketika dia sudah refresh lagi, dia akan dari collecting area ataupun dari pengungsian akan berpindah ke lokasi yang ditempatkan berikutnya. Nah, di sini kita bisa memantau hasil data informasinya. Dan dari teman-teman koordinator IMT, dia bisa melaporkan perkembangan saat itu, ketika data teman-teman berada di lapangan. Dengan ada triase hijau 5, ada triase dan triase kuning 7. Bisa nggak triase kuning pindah ke merah? Bisa. Contoh kita klik di oh tidak saya cantumkan ternyata, saya lupa. Kita klik yang ada di dewasanya Pak. Ada 20 pasien yang belum tertangani. Ada 7 triase hijau, 7 triase kuning, 8 triase merah, dan 1 triase hitam. Kemudian kita klik lagi Pak, klik lagi, biar kembali. Kita cari yang status penanganannya belum tertangani, pojok kanan atas.
kita centang yang di klik saja, belum tertangani, maka keluar datanya. Teknologi ya. Oh, teknologi ya. Oke, ini adalah salah satu dari berbagai macam aplikasi yang biasa digunakan oleh teman-teman yang ada di lapangan ataupun di kantor ataupun di organisasi instansi lain. Tetapi satu juga kelemahannya dari ini, berbayar. Esri itu mengeluarkan akun ataupun mengeluarkan servisnya sampai sekitar 100 juta per tahun harganya. 100 juta itu hanya beberapa akun saja. Dan MDMC, lebih khususnya ini, MDMC diberikan hak penggunaan basic akses ARGIS online untuk ranah kemanusiaan dari tahun 2018 sampai saat ini, dan free. Makanya saya merasa eman. Apa ya bahasa Indonesia eman ya? Waduh sayang, bahaya. Oke, sayang sekali tidak digunakan. Padahal aplikasi ini bukan promosi loh ya, tapi ketika ada yang free, kenapa kita tidak manfaatkan? Kita berdayakan. Mumpung free, kita bisa manfaatkan lebih besar. Insya Allah manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh umat. Kenapa tidak? Kalau tadi kita ada pendataan aset Muhammadiyah dan sebagainya. Pun juga di teman-teman IMT. Ketika teman-teman berada di lapangan, dilaporkan kejadiannya misalnya. Nah, dia sudah nyimpen linknya, bisa melaporkan kejadian di, misalnya ada di Ringo kecelakaan. Kirimkan laporannya. Insya Allah data ini kita pantau terus nantinya. Tidak hanya kita gunakan pada saat bencana, tapi bisa juga kita gunakan pada saat situasi normal atau situasi reguler. Oke, dari percobaan teman-teman mengisi survei tadi, ada yang mau memberikan saran atau masukan tidak? Oke, monggo. Izin menambahkan, kan di sini ada profesi bidan. Tadi kayak scanning untuk ibu hamil itu belum ada. Belum ada ya? Iya. Oke, terima kasih. Mbak siapa? Oh, Lia. Oke. Yang terkait ibu hamil dan Indonesia belum ada ya? Oke, nanti kita tambahkan. Ada lagi saran masukan terkait formnya tadi, survei? Usul mungkin kalau ada foto gitu bisa, jadi bisa kelihatan situasi misalkan gitu kan, nanti kita nggak tahu orangnya yang Masih siapa? Sabit. Oke. Terkait foto, sebenarnya mau tak tampilkan tadi, mau tak buka aksesnya, tetapi takutnya nanti overload server, makanya tadi tak close dulu untuk foto mas. Gitu. Hanya kita tampilkan data yang dasarnya dulu. Untuk data foto biasanya kita tampilkan, kita tetap meminta laporan terkait foto, karena file tersebut akan kita bisa download dan kita buatkan laporan secara otomatis akan menjadi C-Drive. Dari teman-teman tadi mengentry, outputnya satu adalah ini, yang kedua adalah C-Drive. Dan C-Drive itu akan terbuat secara otomatis. Tentunya kita setting dulu C-Drive-nya. Jadi ketika data itu masuk, maka si data informasi ataupun bidang datanya tadi tinggal memvalidasi saja. Oh, ini belum valid nih, ditanyakan kembali ke timnya. Jadi ada validatornya, ada foto-fotonya tadi, kita bisa menampilkan langsung ke C-Drive. Ketika kita sudah setting ke outputnya C-Drive-nya tadi. Jadi ada dua output dari file ini. Satu infografis
secara langsung, dan 2 adalah Sitrep yang kita bisa download per jam 00. Kalau di IMT setahu saya sampai jam 5 gitu, dok, pelayanannya. Terus malam. Sorry. Oke. Jadi kalau di IMT jam 5 itu close. Nah, apa saja yang perlu disiapkan teman-teman sebelum masuk ke sini itu baru salah satu formnya ya. Bisa minta tolong ditampilkan formnya, salah satu form gather. Nah ini tadi yang sempat kita sebutkan ada beberapa form di situ. Yang pertama ada form kepulangan. Ada pemulangan tadi ada, kemudian nanti juga jadi kan kepulangan di situ ada laporan-laporan dari teman-teman. Dari kapan datangnya, kapan layanan dimulai, diakhiri, kemudian kepulangannya kapan. Nama di sini adalah nama dari koordinator. Plus narah hubung dan emailnya. Kemudian ada kegiatannya, lokasi pelayanannya. Yang tetap itu adalah IMT fix-nya atau RSL. Yang bergerak nanti IMT mobil, dia bisa bergerak ke beberapa posisian atau nanti akan ditugaskan kemana. Kemudian kerjasama dari yang lain, misalnya PKM-nya, puskesmas, atau rumah sakit, atau tim IMT lain, misalnya ketemu dengan IMT-nya dari organisasi sebelah misalnya, atau instansi sebelah, IMT-nya dari Dinkes contoh. Ketemu kerjasama membuat suatu program layanan di salah satu desa misalnya. Nah, dilaporkan di sini. Kemudian ada rekaman pelayanan. Konsultasi rawat jalan berapa totalnya, kematiannya ada berapa pada saat teman-teman dijelaskan. Kalau IMT biasanya berapa minggu dong? 2 minggu ya? Teman-teman IMT bersyukurlah cuma 2 minggu di lapangan. Ya, psikososial bisa sampai setahun. Yang SAR itu minimal 7 hari, maksimal 1 bulan. Baru di rolling. Poskor bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Kemarin di Cianjur itu 3 bulan lebih ya, teman-teman rolling terus. Tim A berangkat, tim B siap-siap. Tim B berangkat, tim A pulang. Saling mengganti. Jadi pulang, dia kirim ini formnya. Tinggalannya apa misalnya? Di halaman bawahnya, dianaikin Pak bisa. Nah, ada keterangannya. Ketika IMT fasilitas IMT-nya ditutup, maka akan dikemanakan ya tugasnya. Apakah ditutup pelayanannya, apakah diserahkan ke puskesmas, rumah sakit, atau ke Dirok selaku komandan operasi kesehatan, krisis kesehatan, atau ke tim IMT berikutnya, atau lainnya. Misal, karena ini sudah selesai tertutup, maka tidak ada pelayanan lagi di desa A. Atau misalnya nanti tim selanjutnya, ini ada PR nih, ada 5 merah masih di RSL. Raster yang kedua, monggo di backup. Ada pasien 2 rujuk, monggo di monitoring. Ada satu desa dengan 500 KK dan perlu pendampingan intensif, monggo di monitoring, didampingi. Jadi laporan ini yang akan diserahkan oleh masing-masing tim IMT setiap kali selesai penugasan. Sama pun juga ada form laporan harian. Yang laporan harian Pak. Nah ini datang ya, ketika datang pakai ini, teman-teman mengisikan bahwa apa saja. Nah ini mungkin bisa kita berikan softwarenya besok ya, untuk dipelajari. Barangnya apa saja dibawa ketika teman-teman check in di Poskor ataupun check in di IMT. Ada barang personal, ada barang tim, ke atas lagi Pak.
Dinaikkan lagi. Nah, ada bisa ya wakilnya. Nah, ada air mineral, sabun cuci dan lain sebagainya. Kemudian ke bawah lagi. Ini masih umum. Kemudian terkait medis. Seberapa banyak sih peralatan ataupun perlengkapan teman-teman yang harus dibawa? Ada laringskop dewasa, ada ini terkait airway ya. Ada peralatan untuk airway. Next. Ada apa lagi? Nekolar. Kemudian ada alat untuk breathing, peralatan pendukung untuk pernapasan. Next lagi. Ada pendukung untuk sirkulasi. Ada infus, polikateter. Jujur, kalau saya nggak paham bahasanya, karena saya orang ekonomi bukan orang medis, itu teman-teman nanti akan paham. Lanjut lagi. Sirkulasi lagi. Ada ekstraksi dan transportasi. Kemudian ada alat penunjang lainnya. Oke, next. Ada alat-alat disaster work care kit. Nah, nanti yang isi siapa? Yang isi adalah koordinator. Menyiapkan ini. Apa saja dibawa? Jadi, yang punya dibawa, yang nggak punya, kalau punya uang dibeli, kalau nggak, ya udah bawa seadanya dari tim tersebut. Oke, bawa lagi. Nah, ini untuk perhitungan kebutuhannya. Ada berapa tenaga kesehatan di situ? Next saja. Kemudian ada kebutuhan logistiknya. Jadi ini logistik tim untuk pasien rawat jalan dan rawat inap. Ada sekian banyak. Kira-kira nih, kalau teman-teman kesehatan menyiapkan ini gimana? Mandiri gitu? Bisa? Nggak bisa? Satu tim wis maksudnya. Berapa dong biasanya satu roster dong? 33 orang. Satu roster terdiri dari 33 orang. Yang nantinya saling bekerja sama untuk melengkapi hal tersebut. Bukan melengkapi ya, mendata, mengurus, mengelola, dan juga merawat. Apa saja dibawa, apa saja yang dilaksanakan, dilaporkan ke koordinator IMT ataupun ke komando HEO ataupun ke poskor. Nah, kenapa teman-teman berikan materi terkait datin ini, kita belajar bersama terkait datin, supaya teman-teman bisa menggambarkan ketika di lapangan apa saja yang perlu dilakukan oleh tim IMT selain penanganan medisnya. Perlu menyiapkan form-form, mengisi form sama seperti rumah sakit, mengisi form asesmen, yang rekam medis mengisi. Nah, inilah beratnya menjadi seorang rekam medis sebenarnya. Ada rekam medis di sini? Ada nggak rekam medis? Satu. Nah, sulitnya mencari ataupun mendapatkan relawan terkait data informasi itu karena dia harus stay di depan layar selama berjam-jam. Jujur, kalau saya pribadi senang ketika respon itu di lapangan. Kita penanganan, laporan selesai. Ya nggak? Dokter penanganan, misalnya operasi, laporan selesai. Ya nggak? Tapi datin ataupun rekam medis kira-kira lebih lama dari dokter ataupun perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya nggak? Bebannya sebenarnya sama. Bedanya hanya di fisik dan psikis. Saya sendiri itu mengalami tidak tidur 3 hari pada saat respon di banjir Bantul Cempaka. 3 hari saya nggak tidur, cuma rekap data. Hari keempat diinfus.
Kemudian pada saat COVID 2020 itu selama 2020 sampai 2021 akhir saya nggak pulang ke rumah. Padahal rumah saya ada di kota. Kerjaan saya di BPD. Nyentuh kasur itu nggak pernah. Cuma di depan layar terus. Makanya lah saya lebih suka di lapangan ketika berhadapan dengan situasi bencana. Tetapi di MDMC diamanainya adalah datif lagi. Berhadapan lagi dengan monitor. Oke, next. Mungkin lagi diurutkan lagi. Nah, ini. Oke. Laporan hariannya ini ya. Langsung lamanya ke bawah lagi. Bisa kita naikkan dikit, Pak? Naikkan dikit-dikit. Oke, terus. Nah, nanti data yang seperti di teman-teman tampilkan ada by usia. Ini laporan hariannya. Yang tadi sempat saya singgung. Naikkan lagi, Pak. Ada berapa? Nah, ini belum tak bikin. Untuk survei 1, 2, 3-nya belum saya bikin. Jadi mungkin nanti tak bikin. Besok kita coba soalnya. Ini dong. Lembur, bos. Oke. Lanjut ke atas lagi, Pak. Nah, ini ada sampai ke apakah data yang tersedia mengindikasikan kebutuhan utama. Jadi akan ada data-data lain selain data terkait pasien. Data infrastruktur rumah sakit misalnya, data infrastruktur puskesmas, atau data dampak yang lain. Jadi tidak hanya berdasarkan pasien saja, tapi juga lingkungan dan keluarganya. Bawa lagi, Pak. Oke, next. Nah, ini laporan datanya tadi. Ingin aja, Pak. Jadi ada beberapa ya yang perlu diisi. Nah, ini jujur ini ngambil dari Doku Yoga, PKU Gamping. Cuma saya buat dan saya ganti kopinya aja. Ini yang teman-teman isi tadi, asesmennya, asesmen Gadar. Dinaikin, Pak. Nah, nanti yang di lapangan datanya mungkin akan seperti ini, contohnya. Yang pernah ke PKU Gamping akan melihat sama persis. Seperti ini. Lagi bawah. Oke. Ya. Mungkin tambahnya feedback ya. Belum tak masukin yang busui dan hamil ya, Bu. Oke. Kira-kira lagi nih. Mampu nggak teman-teman merekod data ataupun informasi yang teman-teman lakukan atau temukan dengan form yang begitu banyak? Mampu? Dicoba dulu nanti. Tidak semuanya harus mengisi. Nanti akan dibagi berdasarkan tugasan. Form kedatangan, form laporan harian, form kepulangan itu tanggung jawab dari koordinator roster atau koordinator tim. Yang nantinya akan kerjasama dengan stafnya. Stafnya siapa? Dia yang administratif, staf administratif atau staf datimnya. Form Gadar biasanya diisi oleh teman-teman pelaksana di gawat darurat. Bisa perawatnya, bisa stafnya untuk yang lain. Jadi ada pembagiannya. Dari 33 orang, berapa orang di logistik, berapa orang di perannya masing-masing. Saya lupa apa aja itu. Mungkin nanti yang di posko bisa menjelaskannya nanti. Kalian ada betul ya 33 itu yang di kita ya tadi ya. Oke, selesai. Nah. Oke. 33 itu ya. Oke. EMT Fix 1 ada 33 orang. Nah, di sini ada berapa orang ya? Kalau kita lihat datanya ini yang masukin
Ada 66 orang. Ya. Ada 66 orang yang mengisi. Jadi ada 66, ada 2 tim yang TV sebenarnya dok. Ya. Belum ikut logistik, psikososial dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari 1,5 jam ini? Nggak ada? Ada sudah capek ya seharian ya. Monggo, Mas. Tadi formnya ya tipe PMT-nya juga. Nah itu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ya. Tipe 1-nya fix atau tipe 1-nya mobile, tipe 2-nya fix atau kebalikannya. Tapi kalau yang dijelaskan tadi kan agak beda. Tipe 1 itu ada 2 fix atau mobile. Oke. Mas apa? Zaid. Zaid. Oke. Nah, tadi sempat editingnya. Jadi untuk penjelasan tipe IMT-nya ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, untuk besok kita buat skala kecilnya. Jadi untuk skalanya kecil ada IMT tipe 1 atau IMT fix, kemudian ada IMT mobile. Jadi mungkin nanti formnya itu akan kami rubah menyesuaikan untuk harga besok. Jadi ini adalah uji coba dari form IMT yang kita buat dari DIY. Nah, karena IMT itu di Indonesia baru Muhammadiyah yang menjalankan verifikasi besok tanggal 16 sampai 18. Nah, kita baru meniru dalam skala kecilnya dulu. Jadi mungkin nanti akan kita rubah beberapa bagian dari form tersebut, terutama dari tipenya. Kalau kemarin saya ngobrol dengan Dr. Yuki dan teman-teman, itu akan adanya tipe 1 yang fix dan tipe 2 yang mobile. Jadi hanya ada 2. Tipe 1 fix sama tipe 1 mobile. Oh, tipe 1 oke. Jadi tipenya sama-sama 1. Oh ya. Tadi salah entry. Salah edit Mas. Terima kasih Mas. Jadi cuma kita kritikkan saja sih. Kalau yang tadi hanya salah penulisan. Ya mohon maaf kalau ada salah penulisan ya. Mungkin nanti ada beberapa juga soalnya yang perlu kita revisi. Oke, tidak ada lagi yang mau bertanya? Tidak, sudah ngantuk? Ya, sudah capek? Oke, tepuk tangan dulu kita semuanya. Terima kasih sudah belajar bersama-sama dengan saya. Saya belajar terkait kesehatan medis, sungguh bingung saya. Jadi terima kasih teman-teman kesehatan.